Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles, masih dengan Dr. Dina sama Pak Dewa ya. Maaf kita ganggu dikit ya. Nggak apa-apa dong. Oke, tadi saya sudah ngobrol-ngobrol juga dokter dengan Pak Dewa, katanya minum memang dibatasi kalau tidak cuci darah. Kenapa demikian? Pemirsa ingin tahu nih. Iya, jadi untuk pasien yang sudah gagal ginjal, itu karena fungsi ginjal tidak berfungsi dan baik, kadang ada yang sudah tidak bisa berkemih lagi. Jadi produksi urinnya nggak ada sama sekali. Sehingga memang harus kita batasin. Ya, jadi minumnya kurang lebih kita berikan itu 500 cc sampai 600 cc per hari. Per hari ya? Iya. Nah, ini dok saya ingin sentil sedikit dengan ada berita-berita yang viral nih sekarang tentang cuci darah pada anak-anak. Memang cuci darah bisa dilakukan untuk semua umur ya berarti ya dokter? Iya, betul. Ya? Jadi seperti penyakit lainnya, penyakit gagal ginjal ini bisa dialami oleh seluruh usia. Usia ya, tapi kalau pada anak-anak biasanya penyebabnya apa dok? Penyakit ini pada anak-anak yang paling banyak itu adalah penyakit radang ginjal. Kita sebutnya dalam bahasa kedokteran glomerulonefritis. Dan yang kedua biasanya penyakit bawaan. Oh oke, itu yang paling sering ya? Iya. Jadi ternyata cuci darah ini bisa semua umur termasuk anak-anak? Betul. Oke. Tapi kalau anak-anak, kita punya filter yang agak berbeda. Ini untuk dewasa ya, kalau anak-anak filternya lebih kecil. Jadi disesuaikan dengan berat badan anak-anak Berat juga. badan dan ya menggantikan fungsi ginjal anak-anak ya? Betul, iya. Oke. Nah mungkin terakhir Pak Dewa, apa yang disampaikan pada pemirsa di rumah, pengalaman mungkin Pak Dewa dengan penyakit ginjal dan melakukan cuci darah? Ya mungkin bagi orang-orang di luar sana yang mungkin akan mengalami penyakit seperti saya harus cuci darah itu bukan apa namanya, gagal ginjal itu bukan gagal hidup gitu loh. Kita masih bisa beraktivitas, bisa seperti biasa normal selama kita ikuti petunjuk dokter, jalani petunjuk dokter dengan baik, kita bisa normal seperti sedia kala. Iya. Jadi bukan gagal ginjal, bukan gagal hidup gitu aja. Gagal hidup, setuju, gagal ginjal bukan gagal hidup. Ya. Penasaran nih pemirsa juga, berapa sih idealnya minum kita cairan per hari nih? Ini kan simple tapi kadang-kadang jangan banyak lebih kerja ginjal hebat nih kalau banyak minum gitu. Iya, sebenarnya itu ada kalkulasinya ya, tapi yang paling simple yang biasanya saya ajarkan ke pasien adalah berat badan dikali 3. Jadi setiap manusia, setiap orang itu berat badannya beda-beda, sehingga kita nggak bisa pukul rata, kamu harus minumnya 2 liter. Oke dokter, misalnya 70 kilo. Iya, 70 kilo berarti kita kalikan 3, itu 21 ya, jadi kurang lebih minumnya 2100 ml atau 2,1 liter lah. Itu minimal. Jadi kalau aktivitasnya lebih berat lagi, misalnya olahraga, pasti lebih lagi. Kita sebenarnya punya sense ya, kalau kita haus itu berarti kita kekurangan cairan. Jadi sehingga setiap kita haus kita sebaiknya minum. Tapi kadang kalau kita di ruangan yang ber-AC, kita kadang-kadang lupa ya, kok nggak haus-haus gitu. Nah itu harus kita kira-kira harus taker. Taker ya. Jadi berat badan dikali 3. Penting banget nih mengatasi kebutuhan cairan. Oke, Dokter Dina, terakhir nih bagi masyarakat di rumah, bagaimana tips supaya tidak mengalami gangguan ginjal ataupun yang sudah terlanjur gangguan ginjal, apa tipsnya dok? Oke, jadi untuk pasien yang atau masyarakat yang memang belum gangguan ginjal, sebaiknya kembali lagi lifestyle. Jadi lifestyle modification, olahraga, kemudian menghindari makanan-makanan yang terlalu manis, yang terlalu tinggi garam, itu semuanya menghindari dari penyakit tertentu, terutama penyakit ginjal dalam hal ini. Nah, untuk yang memang sudah menderita penyakit ginjal, itu sebaiknya memeriksakan ke dokter dengan teratur sehingga ginjalnya bisa di-preserve atau dijaga lebih lama sehingga tidak harus melakukan cuci darah lebih cepat. Oke. Seperti dokter katakan tadi, penanganan pun kalau udah gagal ginjal kronik ataupun akut yang harus cuci darah, bisa cuci darah menggunakan alat seperti ini ya dok? Menggunakan alat seperti ini. Jadi di Siloam Hospitals Kebonjeruk kita menggunakan alat seperti ini dan filternya seperti ini. Seperti itu ya. Oke dokter, tips juga bagaimana yang pemirsa di rumah misalnya sudah mengalami gangguan ginjal? Ya, untuk pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan ginjal harus memeriksakan ke dokter ya, ke dokter manapun, dokter ginjal atau dokter penyakit dalam untuk melihat penyebab penyakit ginjalnya apa. Itu sangat penting karena penyebab penyakit ginjal itu sangat menentukan pengobatannya seperti apa. Kalau kita terlambat menangani, itu akhirnya harus cuci darah akhirnya. Karena pada stadium yang sudah akhir, stadium 4 ke 5, itu biasanya memang kita sudah tidak bisa memberikan pengobatan yang optimal. Selain cuci darah. Betul. Oke Dokter Dina, terima kasih informasinya sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Dewa. Pak Dewa, terima kasih juga udah berbagi pengalaman dengan pemirsa di rumah. Tetap semangat. Semangat selalu dok. Semangat selalu. Oke pemirsa, tidak terasa perjumpaan kita berakhir di sini. Semoga apa yang kami sajikan kali ini bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat jam 9.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One.